Prioritas pembangunan untuk tahun ini ya Pak, tahun 2025, itu di bagian mana Pak? Kawasan inti pemerintahan, tapi yang mananya yang diprioritaskan? Oke, jadi kalau boleh saya nyampaikan supaya lebih lengkap, ya mulai tahun 2025 ini, kesepakatan dan koordinasi kami dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum, dan juga beliau sudah menyurati kami, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan sekarang masih berlanjut sebagai multi-years project, tetap dilanjutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Yang sekarang? Iya. Seperti jalan tol, itu kan, masjid, Istana Wapres, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk yang baru sama sekali, beliau menyerahkan pada otorita. Jadi ada dua, ini harus nanti akan ada kelanjutannya. Jadi kalau yang baru sekarang yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, yaitu dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk huniannya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, dan juga ekosistem legislatif, DPR, MPR, DPD, termasuk huniannya, dan jalan-jalannya, dan prasarana dasarnya, semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi yang sudah kami hitung. Itu tingkatnya berarti 2028? Iya. Ya, jadi nanti pada 2008 sekarang ini yang eksekutif, insya Allah pasti sudah selesai, yudikatif selesai, legislatif selesai, sehingga itu nanti akan bisa dioperasikan, berfungsi 2028. Kalau eksekutif itu sampai sekarang Pak Bas sudah, apakah semua kantor menteri, apalagi sekarang kabinet menterinya menjadi lebih banyak Pak, itu sudah ada atau memang nanti kalau memang sudah efektif sebagai ibu kota eksekutif juga di sana, itu menteri-menteri akan berbagi kantor dengan para Menko atau bagaimana rencananya? Iya, dulu memang waktu kami merencanakan awalnya dengan 34 kementerian, itu ada 4 Kemenko yang dibangun dengan masing-masing Kemenko 4 tower. Jadi ada 16 tower sekarang sudah selesai. Sekarang sudah mulai meblernya mulai masuk untuk bisa dimanfaatkan. Interiornya sudah selesai semua. Namun dengan bertambahnya kementerian ini sedang dipikirkan oleh saya yang bertanggung jawab untuk prasarana dan sarana, Ibu Menteri Menpan RB itu akan mengatur kementerian mana saja yang harus berpindah lebih dulu, dan tidak semua bedol desa, tapi Direktorat Jenderal mana saja yang harus prioritas pindah ke sana. Termasuk rumah menteri sekarang baru 36. Ya, jadi kita sudah laporkan pada Pak Presiden. Harus membangun lagi berarti? Pasti kalau kalau kementerian rumah menteri harus ditambah lagi. Cuman kalau yang eselon 1 dan sebagainya, pejabat negara nanti akan dibangun dengan 48 triliun tadi, plus KPBU dan investasi swasta. Nanti akan saya jelaskan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha tadi ya? Atau kita jelaskan sekalian ya. Boleh, silakan, Pak. Jadi untuk tahun 2025 tadi, kami tidak hanya APBN, ya. Kalau kami boleh menyampaikan RPJMN yang kami buat atau Renstra yang kami buat tahun 2025 sampai 2029, karena kami sudah punya RPJMN 2025 sampai 2029, di mana IKN juga termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional. Renstra kami membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Untuk
Berapa lama? Untuk 2025 sampai 2029. 205 triliun. Iya, Oke. untuk membangun. Nah, itulah yang dari 205 triliun itu APBN-nya 48,8 triliun. KPBU yang sudah kami proses sekarang ini 132 triliun. Oke. Itu untuk jalan, MUT, hunian, hotel dan ada di situ. Iya. Kemudian untuk investasi swasta itu ada juga sekitar 60-an. Kemudian untuk lain-lainnya, yaitu swasta dan lain-lainnya termasuk mungkin kebutuhan loan, itu adalah 24 triliun. Jadi 48 tambah 132 tambah 24. 24 triliun ini kami sekarang sudah beberapa swasta yang sudah menandatangani PKS untuk direct investment. Oke. Jadi selain APBN, ada KPBU yang lebih besar dari APBN, 3 kali lipat, dan investasi swasta. Kalau begitu Pak, untuk sebenarnya begini, kalau anggaran IKN yang dibiayai APBN, itu peruntukannya memang hanya untuk kawasan inti pemerintahan, gedung-gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, atau juga termasuk infrastruktur ya Pak, jalan tol baru, bandara baru. Tadi yang saya sampaikan, jadi kesepakatan kami dengan Kementerian PU bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai tetap dilakukan oleh Kementerian PU. Oh, Jalan tol, oke. bandara, Istana Wapres, kemudian kawasan religi termasuk Peribadatan ya? peribadatan, termasuk masjid, gereja, basilika, pura dan sebagainya tetap dilanjutkan. Itu Oke. APBN. Oke. Jadi yang 89 triliun yang dibiayai sampai tahun 2024 berarti bukan termasuk jalan tol. Itu termasuk. Oh, sudah termasuk itu ya? Jadi itu, ini yang 89 triliun itu Iya. yang sering disalahartikan oleh masyarakat bahwa itu sudah 20%. Berarti dari 20% dari anggaran 466 Betul. triliun Iya. itu bukan undang-undang. Itu RPJMN. Oh. RPJMN 2019 sampai 2024. Iya. Ya kan? Iya. Kebutuhan IKN pada waktu itu dihitung oleh Bappenas 466 triliun. Betul. Dari situ APBN-nya diperkirakan 90 triliun. Itulah yang itu sebenarnya kalau tepatnya 19,3 triliun. Mungkin dibulatkan jadi 20 triliun. Iya. Loh, kalau APBN 90 triliun, sekarang sudah 89 triliun. Betul. Kok sudah mepet? Oh, berarti ada tambahan. Bukan, itu makanya saya arti bukan undang-undang, tapi itu RPJMN 2019-2024.